Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Kisah yang berjudul Mulih. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beralih ke kediaman Lingga. Kenapa anak kita bisa terkena sial seperti ini, Pak? Ibu menyesal sudah membiarkan Lingga memilih gadis itu. Sudah benar Lingga kita jodohkan dengan Nunung. Coba kalau sama Nunung, pasti dia nggak seperti ini. Lagian kenapa mau foto private di tempat serem dan jauh lagi? Kan jadinya begini. Belum jadi istri sudah banyak minta dan nyusahin, apalagi udah jadi. Wanita berwajah oval yang sedang melepaskan bros yang menempel di jilbab dan baju sebelah kanannya itu mencak-mencak di depan cermin. Bibirnya bergerak-gerak seiring dengan kata-kata umpatan yang ia lontarkan. Suaminya yang saat itu baru saja mendaratkan bokongnya di ranjang, hanya menoleh dan menatap gusar dengan helaan nafas panjang. Sudahlah, Bu. Kamu sendiri lihat Dini kan? Gadis itu juga butuh pertolongan. Awalnya Bapak juga kekeh ingin mereka pisah, tapi begitu melihat Dini, Bapak... Jangan bilang Bapak mulai terpengaruh. Pokoknya Ibu nggak setuju. Gara-gara Dini, anak Ibu jadi begini. Wanita itu menoleh ke arah suaminya dan menatap dengan tatapan menghunus, membuat laki-laki parubaya itu langsung tercekat. Bu, bukan begitu, Bu. Tapi, pokoknya apapun alasannya, Lingga harus putus dari Dini. Gadis itu egois, pembawa sial, Ibu benci. Brak. Wanita itu menggebrak meja dengan tatapan penuh amarah, membuat laki-laki itu memilih diam, tidak ingin ada perang dunia ketiga. Lelaki itu berdiri lalu berucap, "Ya udah, terserah Ibu." Ia kemudian berlalu tanpa menoleh sedikit pun, seraya menghembuskan nafas kasar. Ia tahu bagaimana sifat istrinya itu, semakin ia lawan semakin pelik masalah yang dihadapi dan berujung pada pertengkaran. Memilih diam dan meski hatinya menolak itu semua, ia tidak menampik merasa kasihan pada keadaan Dini. Seharusnya ia sebagai calon mertua membantu agar gadis itu bisa kembali sehat dan meringankan beban calon besannya, bukan malah menambah kesulitannya. Wanita yang masih dipengaruhi amarah itu menatap kesal suaminya yang pergi begitu saja. Ia seperti diacuhkan. "Dasar tua bangka," sungutnya kesal. Satu kakinya ia hentak dan berjalan ke arah pintu kamar. Wanita itu meraih daun pintu dan menghempaskannya begitu saja. Brak! Astagfirullah. Lelaki yang baru saja keluar dari kamar itu terlonjak dan menghentikan langkahnya. Ia kemudian menoleh dan mengusap dadanya yang berdetak kencang karena kaget. Bu, wis tuwek koyo ora mikir, koyo canem wae." Pak Wisnu." Lelaki yang tengah berdiri itu sontak menoleh saat namanya dipanggil dengan suara keras. Ia mencari asal suara yang ternyata berasal dari kamar anak laki-lakinya. Tanpa mengulur waktu, laki-laki itu lantas berlari ke arah kamar anaknya yang saat itu tengah ditunggui oleh salah satu pembantunya. "Lingga," pekiknya saat ia melihat anak laki-lakinya kini kelojotan seperti kesakitan. Matanya mendelik dan mulutnya menyemburkan darah. Mawar, ucapnya lantang seperti memanggil nama seseorang. Si pemilik nama yang saat itu tengah misu-misu langsung tersentak dan tanpa pikir panjang ia pun beranjak dari tempatnya duduk dan langsung berlari ke arah di mana suara itu menyuruh. "Lingga!" teriak wanita itu. Matanya melotot dan semua ototnya melemas saat melihat anak semata wayangnya kini terbaring lemas dengan ujung bibir yang masih mengeluarkan darah yang sebagian berceceran di spray dan bajunya. Dengan tubuh yang lulai dan kaki gemetar, wanita itu berjalan terseok-seok menuju ranjang anaknya yang bersimbah darah. Pemuda yang lemas itu lalu mengerjapkan mata dan menoleh ke arahnya dengan sayu. "Lingga, apa yang terjadi padamu, Nak?" raung ibunya saat melihat tatapan memelas anaknya. Ujung kedua alis Lingga terangkat dan bulir bening itu merosot di kedua ujung mata. Tolong Lingga, Bu, tolong," rintih pemuda itu terisak. "Iya, Nak, apapun itu Ibu akan tolong kamu. Kamu sabar ya, Nak.
Ibu bawa kamu ke rumah sakit dulu. Wanita itu menghapus jejak air matanya dan hendak beranjak dari sisi anaknya. Ia tidak mau kehilangan satu detik pun kesempatan untuk bisa menyelamatkan buah hatinya itu. Namun belum lagi wanita itu bangkit, tiba-tiba tangan Lingga mencengkram pergelangan tangannya kuat. Wajah pucat itu tiba-tiba mendongak dan melotot, dengan tangan yang bergerak seperti menepis sesuatu. Sugiyarti, nama wanita yang tidak lain adalah ibunya Lingga itu langsung panik, mencari-cari suaminya yang ternyata dari tadi sedang sibuk menelpon ambulan untuk membawa anak laki-lakinya itu ke rumah sakit terdekat. Ia bingung, sebentar menatap anaknya yang kembali bertingkah aneh, seraya meracau tidak jelas. Seperti ketakutan menangkis sesuatu yang tidak tampak dan sesekali bersembunyi di balik tangan ibunya. Sugiyarti semakin frustasi. Ia terus memanggil sang suami, tapi suaminya tidak kunjung datang. Wanita itu ingin segera beranjak, kesal, amarahnya menjadi satu. Kenapa semua orang di rumahnya seperti hilang di telan bumi? Mana asisten rumah tangganya tadi? Pak, Bapak! Lagi suaranya menggema. Dan kali ini ia mendengar suara hentakan langkah kaki mendekat. Iya Bu, ada apa? Tanya laki-laki itu saat muncul di ambang pintu. Ia tampak ngos-ngosan dan langsung mendekat saat melihat istrinya memasang wajah garang. Bapak dari mana saja sih? Dari tadi dipanggil-panggil kok nggak datang. Lihat anakmu ini loh, omel wanita itu. Laki-laki itu mendesah. Iya Bu, maaf. Tadi waktu Bapak nelpon ambulan ada tetangga yang lewat, terus nanyain Lingga. Begitu Bapak dengar ibu manggil Bapak, Bapak langsung masuk ke dalam rumah. Sekarang kita harus apa, Pak? Ini Lingga dari tadi bicara sendiri seperti orang gila. Ibu bingung, Pak. Keluh Sugiyarti saat melihat anaknya. Kita bawa dulu ke rumah sakit, Bu. Nanti kita ke rumah Pak Ustadz lagi, jawab sang suami. Iya, Pak. Wanita itu menurut. Tidak lama Lingga menutup matanya. Mereka mengira pemuda itu telah tertidur. Tapi sayang, saat itu Sukma Lingga kembali dibawa pergi. Padahal baru saja ia dan Dini bisa lepas dari cengkraman Nyai Ginarsi. Wanita cantik berkebaya ungu yang memang mengincar darah Lingga dan juga Dini. Darah calon pengantin yang memang wangi, incaran makhluk-makhluk astral, menjadikan tubuh mereka semakin kuat. Kembalinya Sukma Lingga dan Dini membuat dua orang muda-mudi itu kembali melakukan perjalanan dua alam. Perjalanan penuh rintangan dan air mata. Mampukah mereka pulang? Atau mungkin malah menjadi penghuni Alasewu? Suara alunan gending Jawa bertalu-talu menggema, menciptakan suara riuh di tengah kesunyian malam di hutan Alasewu. Angin yang berembus kencang membuat pohon-pohon yang ia terpa bergoyang, seolah ikut menari. Seiring merdu suara gending, di bawah bulan purnama yang sinarnya berpendar berwarna kuning keemasan, makhluk-makhluk berwujud manusia kini tengah mempersiapkan sebuah pesta. Pesta pernikahan. Tepat di tengah-tengah pekarangan, beberapa wanita berkemben dan memakai kain panjang dengan sanggul tengah duduk mempersiapkan panganan. Ada yang tengah memarut kelapa, mengudek adonan dengan tangan dan memasak santan beserta rempah-rempah, persis seperti hajatan manusia biasa. Yang membedakan hanya wajah mereka yang sangat pucat seperti mayat. Rumah dengan pelataran luas yang ada di tengah hutan itu tampak ramai. Semua terisi oleh makhluk-makhluk berbentuk manusia dengan berbagai kegiatan. Semakin malam suara gending Jawa itu semakin riuh terdengar. Beberapa orang terlihat menggoyangkan anggota tubuhnya seperti menikmati alunan musik yang menghanyutkan. Sesekali terdengar sorak tawa, seolah ikut bahagia dengan apa yang kini dirasakan si empunya rumah. Di tempat berbeda, seorang wanita muda kini tengah menatap cermin dengan hati yang pilu. Air mata sejak tadi membanjiri pipi putihnya, menggerus make up tebal yang kini menempel di wajah cantiknya. Sesekali terisak dengan tangan yang mencengkram ujung kebaya dengan manik indah yang kini melekat di tubuh rampingnya. Bukan hanya kesedihan yang kini membalut hati dan jiwanya, tapi juga rasa takut yang menekan sanubarinya. Ia memang menginginkan pernikahan, tapi bukan pernikahan ini. Wanita berparas ayu itu lagi-lagi tertunduk. Bulir-bulir bening deras jatuh seperti rintikan air hujan. Punggungnya berguncang, seiring suara isakan lirih yang mati-matian ia tahan. Krak! Suara derit pintu seketika menghentikan tangisnya. Cepat-cepat jemari lentik itu menyeka sisa genangan air yang menapaki wajahnya. Wajah yang sejak tadi tertunduk, ia angkat dan ekor mata bergerak mencari-cari sosok di kaca yang sama sekali tidak terlihat. Hentikan tangismu.
Gadis itu terjingkat saat suara lantang tiba-tiba terdengar dari bagian belakang tubuhnya. Ia mencari-cari di permukaan kaca, tapi tidak juga ada pantulan sosok yang menjadi sumber suara. "Tutup cermin itu!" Suara seruan itu membuat gadis yang saat itu diselimuti ketakutan langsung bergerak, mengangkat tubuhnya dengan tangan gemetar. Ia menarik kain merah yang memang diperuntukkan untuk menutupi cermin berukir yang ada di kamar itu. Perlahan gadis itu memutar tubuh, takut-takut mengangkat kepalanya yang sejak tadi tertunduk. "Cepat hapus air matamu itu, kita pergi ke pelaminan sekarang. Raden Bayu Asmoro tidak suka melihat calon pengantinnya bersedih. Ia bisa murka dan kau tahu sendiri apa yang akan terjadi padamu jika penguasa Alasewu ini marah." Mendapat ancaman dari wanita berkemben dengan wajah garangnya itu, gadis itu cepat-cepat kembali mengusap sisa air matanya. Dengan langkah berat, ia mengikuti wanita dengan rambut yang disanggul itu bergerak keluar dari kamar yang sejak tadi mengurung dirinya. Kaki telanjangnya menapaki lantai kayu yang terasa dingin menusuk kulit, masuk ke pori-pori. Pandangannya hanya tertuju pada papan lantai yang tiada bercela, begitu rapi dan terlihat kokoh, tampak sekali itu bukan kayu biasa. Hingga akhirnya ia tiba di suatu aula besar, di mana suara gending Jawa itu kian terdengar dan lantang. "Naikkan kepalamu, apa kau tidak mau melihat calon suamimu?" Suara yang menghentak dan terdengar menekan itu serta-merta membuat langkah kaki gadis itu terhenti dan terpaksa mengangkat wajahnya yang sudah dihias dengan sedemikian rupa. Kelopak mata gadis itu melebar saat ia mengangkat wajah. Wanita tua yang sejak tadi mendampinginya itu menghilang. Tubuh itu pun membeku seketika saat matanya bergerak dan menyadari saat ini ia tengah dikelilingi orang-orang yang tengah duduk rapi mengelilingi. Mereka duduk bersimpuh dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Ia salah tingkah dan kebingungan, namun itu tidak berlangsung lama karena tidak lama beberapa orang wanita datang mendekatinya. Dua orang wanita muda dengan ekspresi datar begitu saja mengamit tangan kiri dan kanannya. Dengan gerakan menyentak dan setengah memaksa, menjadi danyang bagi gadis itu yang terpaksa mengayun langkah dan mengikuti kemana mereka membawanya. Dalam kepasrahan, ekor matanya menangkap sosok-sosok yang kini tengah duduk di sebuah panggung megah dengan hiasan bunga-bunga yang tampak indah, layaknya sebuah pelaminan di pernikahan. Jantungnya yang sejak tadi bergemuruh dan tidak baik-baik saja itu semakin berdetak kencang saat matanya tertumpu pada salah satu orang yang duduk di singgasana tanpa ekspresi itu. "Lepas!" Gadis itu tiba-tiba berontak, membuat dua wanita di sebelahnya menatap dengan tatapan marah. Seolah tidak ingin mendengarkan ucapan gadis itu, kedua wanita itu tetap menyeret gadis itu mengarah ke arah panggung. "Lepaskan dia!" Suara menggelegar membuat wanita-wanita itu terdiam, berikut juga dengan gending suara Jawa yang tiba-tiba berhenti. Ruangan itu seketika sunyi dan senyap. Semua mata tertuju pada gadis itu yang kini berjalan terseok-seok ke arah panggung. Hampir saja ia terjatuh, tapi dengan sigap kembali berjalan tegak menuju laki-laki yang kini hanya menatap lurus dan sama sekali tidak mengindahkan dirinya. "Lingga, Mas Lingga!" panggil gadis itu. Laki-laki yang ia panggil hanya diam tanpa sedikit pun pergerakan, tapi tidak dengan wanita yang memakai baju pengantin di sampingnya. Wanita yang memakai kebaya ungu itu bangkit dan menatap tajam ke arahnya. "Mau apa kau mendekati pengantinku?" ucapnya dengan pandangan menghunus. Gadis itu menoleh dengan air mata yang berlinang. "Tapi dia itu calon suamiku." "Dia sudah menikah denganku. Bukankah malam itu juga kau tahu aku yang sudah merasuki tubuhmu untuk bersetubuh dengannya, dan itu berarti antara kami sudah ada ikatan." Wanita berkebaya itu menatap dengan nada yang ditekan. Ucapannya terkesan remeh dan mengejek. "Dan kau tidak akan bisa pergi, karena malam ini kau akan menikah dengan Bayu Asmoro adikku. Duduklah di kursi pelaminan itu, karena pernikahan akan segera dimulai." Bentak wanita berkebaya ungu dengan hiasan roncian melati yang melekat di sanggulnya. "Tidak, aku ingin pulang dengannya. Dia calon suamiku, lepaskan aku dan dia." Peki gadis itu seraya mendekat. Ia berniat menarik tangan sang calon suami, tapi pergerakannya itu tertahan. Gadis itu dengan cepat menoleh, dan saat matanya melihat siapa yang kini tengah mencengkram tangannya, gadis itu langsung membeku.
Tubuh tinggi berbulu dengan mata merah dan taring tajam itu tengah menggeram marah padanya. Tangan gadis itu ia sentak, membuat tubuh gadis itu terpental hingga membentur kursi pelaminan. "Bawa gadis itu ke dalam kamar. Pernikahan sudah selesai." "Jangan, biarkan aku pergi," teriak gadis itu di sela ringisan kesakitan akibat memar yang ia dapatkan saat tubuhnya terlempar. "Kau dan laki-laki ini tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Aroma wangi calon pengantin yang membawa kalian ke sini, dan itu tidak akan kami sia-siakan," jawab wanita berkebaya ungu yang kembali duduk di kursi pelaminan. Dengan anggun menarik pelan tangan laki-laki di sebelahnya dan menaruh tangan itu di atas pahanya. "Tidak, Mas Lingga, sadarlah." Wanita itu semakin meronta dan membiarkan tatapan-tatapan tidak suka menuju ke arahnya. Laki-laki itu hanya bergeming, sementara makhluk besar berbulu itu menggeram marah. "Bawa calon istrimu itu masuk ke dalam kamar. Malam ini akan menjadi malam panjang untukku dan pemuda tampan ini. Sedangkan gadis itu urusanmu." Suara wanita itu menggema, menimbulkan getar ketakutan pada tubuh wanita muda itu. Seolah mendapatkan perintah, makhluk tinggi besar bermata merah itu beranjak dari tempatnya dan bergerak dengan kaki menghentak, membuat nyali gadis itu semakin ciut. "Tidak!" teriak gadis itu saat kedua tangan besarnya meraih tubuh itu dan menggendongnya. Meski berontak, makhluk itu tetap membawanya pergi dari aula pernikahan. Gadis yang tidak lain adalah Dini itu tidak henti berontak, berusaha melepaskan diri dari makhluk berbulu yang kini mencengkram kuat tubuhnya. Makhluk itu bergeming, hanya terdengar geraman kesal karena gadis itu tidak bisa diam dan seolah tidak mempunyai rasa takut padanya. Brak! Pintu besar kayu yang menjadi penghalang ia tendang dengan kuat hingga terbuka paksa dan terhempas. Dini masih berontak dengan segala cara, tapi sedikit pun tidak membuatnya lepas dari belenggu sang makhluk. Bek! Tubuh itu terlempar ke atas ranjang kayu dengan ukiran kepala naga dan tubuh naga yang meliuk disertai lembaran-lembaran selendang berwarna merah yang melambai-lambai di atas ranjang. Gadis itu tersentak dan meringis kesakitan saat tubuh itu membentur kasur kapuk yang tidak begitu lembut. Susah payah ia bergerak ke arah kepala ranjang dan menatap nyalang makhluk berbulu yang juga menatapnya dengan mata merahnya. Suasana temaram. Cahaya hanya berasal dari sebuah lilin yang berada di sudut ruangan, membuat gadis itu tidak dapat melihat jelas sosok yang kini tengah mengawasi gerak-geriknya. "Percuma melawan. Bagaimanapun kau tidak akan mampu melarikan diri dari tempat ini. Baik kau ataupun laki-laki itu akan abadi bersamaku di tempat ini. Lebih baik kau menyerah, karena tubuh dan jiwamu sudah menjadi milikku." Suara lantang menggema menggetarkan kalbu, tapi gadis itu tidak lantas mundur. Ia masih berjibaku dengan degup jantung yang kian memacu. Rasa takut, sedih dan putus asa hampir saja membawanya dalam keterpurukan. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, mati-matian menepiskan segala rasa dan memenangkan kembali hatinya yang bergejolak. Ia tidak ingin kalah dengan makhluk yang saat ini sedang mengawasinya dan perlahan mendekat ke arahnya. "Jangan berani kau mendekat padaku. Aku tidak akan segan-segan melakukan hal kasar padamu," bentak Dini. Bukannya takut, makhluk itu malah terkekeh mendengar ucapannya. "Dasar manusia tidak tahu diri, dikasih hati minta jantung," sentak makhluk itu. Mata merahnya berkilat, terdengar hentakan kaki. Makhluk bertubuh besar tinggi itu mendekat. Mendapatkan ancaman, Dini beringsut mundur, tapi tubuhnya mentok di kepala ranjang. Semakin makhluk itu bergerak mendekat, semakin degup jantung gadis itu berdentum lebih cepat. Ia ingin bergerak menjauh, tapi tubuh itu terdesak dengan tempat sempit dan terpojok. Mata gadis itu bergerak-gerak saat ketakutan kembali merajai dan menyelimuti. "Jangan!" desisnya saat jemari-jemari besar berkuku panjang, berwarna hitam, dengan bulu lebat itu terulur padanya dan meraih salah satu tangannya dan menyentak paksa hingga tubuh itu tertarik dan mendekat dengannya. "Lepaskan aku!" raung Dini saat tangan besar itu mencengkram dua bahunya kuat. Sebisa mungkin gadis itu menghindari menatap wajah seram makhluk itu karena tidak sanggup melihat mata besar sebesar bola kasti berwarna merah yang kini menatapnya tajam. Ditambah permukaan wajah yang dipenuhi bulu berwarna hitam serta taring dan air liur yang menetes di ujung mulut lebarnya. Makhluk itu kembali menggeram
Dengan satu sentakan saja tubuh itu ia dorong kuat, membuat Dini terjatuh berbaring tepat di hadapannya. Dini hendak bangkit, tapi dengan cepat kedua tangan besar itu mengungkung tubuhnya. Mata Dini melebar saat tubuh besar itu menindihnya dan kedua tangannya tidak dapat ia gerakkan. Begitupun mulutnya yang sama sekali tidak mengeluarkan suara. Sekuat apapun ia berteriak, sedikit pun suaranya tidak terdengar. Ia hanya bisa menangis saat tangan besar itu menggerayangi tubuh mulusnya dan menyingkap pakaian yang ia kenakan. Air matanya tumpah ruah saat makhluk itu mengeksekusi tubuhnya tanpa ampun. Ia tidak peduli pada Dini yang menangis karena kesakitan. Perih, seperti tersayat-sayat di area kewanitaannya. Darah segar mengucur deras seiring gerakan kasar dan hujaman membuat Dini sampai menggigit bibirnya karena tidak tahan dengan rasa sakit akibat perbuatan dari makhluk berbulu yang ada di atas tubuhnya. Air liur berbau bangkai jatuh mengenai wajah Dini seiring dengan kekehan karena kenikmatan. Rasa jijik dan rasa ingin muntah akibat aroma yang tidak sedap itu membuat kepala Dini semakin pusing. Ditambah dengan rasa sakit di area kewanitaannya membuat Dini semakin tidak karuan. Sekitar seolah berputar saat Dini membuka mata. Pandangannya kabur dan dadanya sesak. Tidak mampu menahan rasa sakit dan pusing yang teramat. Dini memaksa diri untuk memejamkan mata. Entah apa yang terjadi pada dirinya, tubuhnya terasa panas dan seperti melayang. Detik berikutnya, tidak lagi ia rasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Yang ada hanya gelap dan lupa segalanya. Bukankah aku sudah bilang, ambil nyawaku dan biarkan wanita itu pergi? Kenapa kau malah ingin menikahkannya dengan makhluk berbulu itu? Pemuda tampan menatap sedih pemandangan di luar istana yang saat ini tengah membelenggu dirinya. Aku hanya takut kau akan kembali pada gadis itu nantinya. Kalau dia sudah menikah dengan adikku, sudah pasti kau tidak akan lagi menginginkan dirinya. Decak wanita cantik yang menyilangkan kedua tangannya di depan dada, menatap sinis pemuda yang saat ini memunggunginya. Terdengar lenguan panjang dari si pemuda. Pemuda beralis tebal itu lalu berbalik perlahan. Aku sudah berjanji kepadamu dan aku tidak akan pernah mencari wanita itu. Bukankah katamu aku akan abadi di sini dan menjadi suamimu? Aku akan menepati janji itu asal kau biarkan wanita itu kembali ke alamnya dan jangan sakiti dia lagi. Tugas pemuda itu dengan lugas. Ia menyorot tajam wanita berkebaya ungu dengan rahang yang mengeras hingga wanita itu bisa melihat jejak amarah di wajah tampan lelaki yang baru saja menjadi suaminya. Cukup lama wanita itu terdiam, tapi akhirnya ia pun menyerah. Tanpa bicara sepatah kata pun ia berbalik dan melangkah ke ruangan di mana wanita tadi berada bersama makhluk berbulu yang membawanya. Ia akhirnya tiba di depan kamar itu, tapi ketika ia memaksa masuk, "Mas Lingga," seru gadis itu saat melihat tunangannya datang bersama dengan wanita berkebaya ungu. Makhluk itu masih mencengkram tangannya kuat dan menatap nyalang ke arah pemuda yang saat itu berdiri di ambang pintu. Masih memakai baju pengantin dan menatap datar kepada keduanya. "Lepaskan wanita itu, katakan pada adikmu itu," ucap Lingga dengan suara pelan nyaris berbisik. Wanita itu mendekap kedua tangannya kesal. Demi laki-laki ini, ia pasti akan bertengkar hebat dengan adiknya. Namun ia juga tidak ingin kehilangan pemuda tampan yang sudah ia dapatkan dengan segala upaya. "Lepaskan dia, aku perintahkan kau untuk melepaskan dirinya." Dengan lantang wanita itu berucap, membuat makhluk bermata merah itu akhirnya melepaskan tangan gadis bernama Dini yang saat itu tengah berada di dalam kungkungannya. Ia bergerak menjauhi gadis itu dan berdiri dengan tegap. Sedangkan gadis itu berusaha untuk berlari mendekati pemuda gagah berpakaian pengantin yang merupakan calon suaminya sendiri. Tapi dengan sigap, makhluk berbulu itu meraih tangannya, membuat gadis itu tertahan di sampingnya. "Tidak, lepaskan. Aku mau bertemu dengan calon suamiku." Ia meronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk yang bergeming tanpa pergerakan. Lingga yang menatapnya tidak tega dan berniat untuk menolongnya, tapi begitu mendengar ucapan wanita di sampingnya, ia menyurutkan niatnya. "Jangan berani-berani kau mendekatinya, atau perjanjian kita akan musnah dan wanita itu akan kekal menjadi istrinya. Kau tahu, dia akan tersiksa setiap malam sampai tubuhnya di dunia itu benar-benar mati." Pemuda itu terdiam dan berpikir, lebih baik dirinya saja yang tersiksa di tempat ini. Ia tidak akan tega melihat wanita pilihannya itu merasakan derita dengan makhluk mengerikan seperti itu. "Mas Lingga,
Jangan dengarkan wanita itu, Mas. Kita bisa pulang bersama. Dini yakin kita pasti bisa pulang. Laki-laki itu bergeming, apalagi saat melihat cengkeraman makhluk itu semakin kuat dan wajah Dini yang meringis kesakitan. Aku tidak akan melepaskan wanita ini. Dia harus menjadi pengantinku, ucap makhluk berbulu itu dengan geraman. Mata merahnya, bulat sebesar bola kasti, itu semakin membesar, pertanda amarah yang kian membuncah. Wanita berkebaya ungu itu lantas menatap nyalang. Jika makhluk berbulu itu tidak mau melepaskan wanita itu, berarti pemuda di sampingnya ini pasti akan kembali membuat ulah seperti saat-saat sebelumnya. Terus melarikan diri meskipun akhirnya kembali pada dirinya. Kalau kau tidak mau mengalah, terpaksa kau akan aku kurung bersama dengan para tahanan di bawah. Akulah ratu penguasa kerajaan ini, siapapun harus mengikuti semua inginku. Makhluk itu kembali menggeram. Cukup lama ia terdiam dalam amarahnya dan akhirnya melepaskan gadis itu dengan kaki yang menghentak. Begitu tangannya dilepaskan, Dini langsung berlari ke arah Lingga. Tapi langkahnya langsung dihentikan oleh dua pengawal yang tiba-tiba masuk dari arah luar. Belum lagi ia sempat menyentuh tubuh kekasihnya, Lingga berbalik dan pergi begitu saja dengan wanita berkebaya ungu di sampingnya. Mas Lingga, jangan tinggalkan aku sendiri, Mas. Dan pemuda itu hanya mampu menahan getir di hatinya. Apalagi saat salah satu tangannya digandeng dengan wanita berkebaya ungu yang saat ini telah menjadi istrinya. Bagus suamiku, aku harap kau segera melupakannya karena mulai saat ini akulah yang akan menemani hari-harimu. Sesuai dengan janjiku, ia akan aku kembalikan ke jasadnya dan kita bisa hidup dengan damai bersama selamanya. Utari dan Dara masih berdiri di depan ruang ICU, menatap ke arah dalam dari jendela kaca yang tidak begitu besar. Dara menghela nafas dalam, melihat kondisi temannya yang saat itu terbaring dengan lemah dengan berbagai alat yang terhubung di tubuhnya. Kapan Dini akan bangun, Tari? Apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Gadis itu menoleh dan menatap temannya dalam. Raut kekhawatiran begitu jelas terekam di wajah cantiknya. Utari menoleh lalu menggedikkan bahu. Mereka serentak lalu menoleh ke arah seorang wanita yang saat itu telah duduk di bangku panjang, mengusap kedua matanya yang tampak bengkak. Kasihan mamanya Dini ya, lirik Utari sembari menarik nafas dalam. Kita nggak bisa diam begini terus, Tari. Apa kita cari info? Ya, di mana Ustadz yang bisa membantu? Dara mencoba memberi solusi. Pamanku punya teman seorang Ustadz. Beliau punya usaha bekam dan ruqyah. Apa kita coba saja? Usul Utari kemudian. Dara menatap dengan kelopak mata yang melebar. Ide bagus itu, Tari. Kenapa baru bilang sekarang? Dara mengamit tangan temannya itu dengan begitu erat. Aku baru tadi malam ngobrol sama paman, curhat tentang keadaan Dini yang diganggu makhluk halus sampai begini. Tapi mau bilang sama ibunya Dini, takut nanti kesinggung. Tari mendekati wajah Dara dan berbisik di telinga sahabatnya itu. Coba kita bicara dulu, meskipun kemungkinannya kecil, kita jangan nyerah. Aku kemarin nelpon Bang Endaru, dia bilang kondisi Mas Lingga pun sama, sampai saat ini belum sadar, malah sempat drop lagi. Terang Dara dengan suara yang pelan, takut ibunya Dini yang saat itu tampak melamun semakin khawatir nantinya. Baik, ayo, kita bilang tante, ajak Tari yang langsung diangguki Dara. Dua gadis berhijab itu lalu melangkah takut-takut ke arah wanita yang masih duduk termenung. Wanita parubaya itu tampak terjingkat kaget dan langsung menoleh saat merasakan bangku panjang yang ia duduki sedikit bergoyang. Tante, bisa bicara sebentar? Ujar Tari dengan jantung yang berdentum karena takut usulnya ditolak. Iya Tari, ada apa? Cerita saja, jangan sungkan, jawab wanita itu dengan senyum yang tampak dipaksakan. Tari lalu menekuk ludah sebelum ia mengutarakan maksud hatinya. Begini Tan, ada temen Om Tari yang bisa ruqyah dan bantu kasus-kasus begini. Apa tante berminat? Wanita itu diam lalu memalingkan wajah ke ruang ICU yang tertutup rapat. Apapun itu, kemungkinan sekecil apapun, tante mau. Sudah berapa orang yang tante panggil untuk kesembuhan Dini, meskipun belum ada satupun yang jodoh. Tante mau mencoba. Kapan bisa kita pertemukan beliau dengan Dini? Saut wanita itu saat menatap Utari kembali. Gadis itu langsung mengangguk dengan senyuman lega. Tari langsung telepon Om Tante sekarang. Tanpa menunggu apa-apa, gadis itu langsung meraih ponsel dalam tas kecil yang selalu ia bawa.
Terdengar bercakap-cakap sebentar sebelum akhirnya kembali duduk di antara Dara dan ibunya Dini yang menunggu dengan harap-harap cemas. "Kita tunggu sebentar ya Tante," kata Om. "Kebetulan dia lagi ada di tempat temannya itu, lagi bekam. Nanti langsung ke sini," terang Tari. Wanita itu mengangguk dan kemudian kembali membisu. Sekitar 1 jam mereka menunggu, orang itu akhirnya datang. 2 orang laki-laki dewasa, yang satu memakai gamis warna coklat, satunya lagi memakai jaket dengan celana jeans. "Paman," Utari dengan sumringah menyambut lelaki berjaket yang juga tersenyum padanya. Kedua lelaki itu memperkenalkan diri dan setelah berbincang beberapa menit, lelaki bergamis kemudian masuk ke dalam ruangan. Baru saja ia masuk, tiba-tiba, "Ini bukan hal mudah. Mereka sudah berada dalam kekuasaan makhluk di Alas Sewu. Satu-satunya cara adalah orang tua. Kunci untuk menjemput kembali anak-anak mereka." Lelaki berjaket menatap dengan heran. Hanya dalam beberapa detik saja memejamkan mata, temannya itu bisa dengan mudah memprediksi apa yang sedang dialami gadis itu. Laki-laki bergamis coklat yang dipanggil Ustadz itu lalu segera keluar dari ruangan. Wajahnya tampak serius. Langkahnya begitu cepat, dan ketika wajah itu menyembul dari balik pintu, sontak membuat 3 wanita di luar terlonjak kaget. Tidak menyangka begitu cepatnya kedua laki-laki itu masuk. "Ada apa, Om? Apa ada sesuatu yang mengkhawatirkan?" tanya Tari begitu melihat omnya keluar dari ruang ICU. Laki-laki berumur sekitar 35 tahun itu mengangguk cepat dan memberi jalan kepada temannya untuk bisa berbincang dengan keluarga dari gadis di dalam. "Maaf Bu, ada sesuatu hal penting yang harus saya sampaikan. Ini harus dikerjakan dengan cepat jika ingin anaknya selamat." Laki-laki yang dipanggil Ustadz itu langsung angkat bicara. Wanita parubaya yang diajak berbicara langsung mendekat dengan jantung berdebar. Pikiran buruknya mendominasi apa yang dikiranya akan dibacakan. "Anak ibu saat ini sudah dikuasai oleh penghuni Alas Sewu. Hanya ibu yang bisa menolong, tentu dengan izin Allah. Tapi kembalinya anak ibu juga tergantung dari dia sendiri. Kalau dia tidak ingin pulang, dia akan bertahan di tempat itu selamanya." Wajah wanita itu berubah bias. Kata-kata terakhir lelaki yang dipanggil Ustadz itu membuat hati wanita itu menjadi gamang. Tinggal di sana selamanya, itu berarti ia akan kehilangan anak perempuannya. Lantas bagaimana dengan calon mantunya? Bukankah laki-laki itu juga kini tidak baik-baik saja? "Maaf Ustadz, bukan hanya anak saya saja yang seperti ini. Calon menantu saya juga Pak Ustadz. Apa mungkin saya bisa menolongnya?" Lelaki itu terlihat menarik nafasnya dalam, lalu terdengar helaan nafas lirih darinya. "Jin yang kini menguasai sukma anak ibu, dan mungkin juga calon menantu ibu itu, memiliki ilmu yang tinggi. Tidak semua orang bisa melawannya. Tapi dengan izin Allah, saya akan membantu sebisanya. Tentu semua ini tidak lepas dari peran ibu dan doa ibu juga. Ajaklah orang tua calon menantu ibu juga. Mereka punya peran penting untuk kembalinya sukma. Saya hanya sebagai perantara, tetaplah berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongannya. Apapun hasilnya, lebih baik kita ikhlas, karena itu mungkin jalan takdir yang harus mereka lalui." Orang-orang yang berada di sana terdiam dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh laki-laki berjaket coklat itu. Utari memisahkan diri dan menjauh dari tempat itu. Ia lalu berdiri di depan jendela rumah sakit, menatap ke arah luar sembari menggenggam benda berwarna pipi di tangannya. Gadis itu menunduk dan menghembuskan nafas gusar. Ia sudah tidak sabar untuk mengetahui kabar temannya di ujung sana. Sebuah aplikasi berwarna hijau itu ia tekan, lalu mengarahkan benda pipi itu di samping telinganya. Beberapa kali panggilan itu terabaikan. Ia paham seseorang yang tengah ia telepon itu mungkin sedang sibuk. Saat ia berniat untuk menutup teleponnya, tidak disangka suara seseorang menyambutnya dengan suara tersegal. "Ya Utari, ada apa?" Kening Utari mengernyit. Apa yang sedang dilakukan seseorang yang tengah ia telepon di ujung sana? Belum lagi Utari sempat menjawab sayup-sayup yang mendengar suara teriakan. Seperti orang yang tengah ketakutan dalam telepon yang masih tersambung. "Daru, tolong Lingga cepat." "Baik Tante, Utari, abang tutup dulu ya, nanti abang ceritain." Saat sambungan terputus, saat itu jugalah Utari menyadari sesuatu. Pasti ada sesuatu yang fatal yang terjadi pada Lingga, karena nama itu tadi disebut dengan keras. Dengan cepat Utari berbalik dan melangkah tergesa ke arah ibunya Dini yang masih mendengarkan ucapan dari Pak Ustadz.
Maaf Tan, barusan saya nelpon Bang Endaru dan tidak sengaja saya mendengar mereka memanggil nama Mas Lingga. Sepertinya terjadi sesuatu dengan Mas Lingga, Tante, ucap Utari dengan buru-buru. Apa? Wanita itu langsung menoleh. Wajahnya berubah tegang. Bukan hanya memikirkan anaknya, tapi juga calon suami anaknya saat ini mungkin mengalami hal yang sama. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ibunya Dini mengalihkan pandangan ke arah Pak Ustadz, tampak bingung. Di saat yang bersamaan juga terdengar derap langkah kaki bersautan. Mereka serentak menoleh dan mendapati bapaknya Dini tengah berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Bu, gawat. Bapak dapat telepon dari orang tua Lingga. Lingga muntah darah dan tidak sadarkan diri. Kemungkinan dia akan dibawa ke sini sebentar lagi. Tutur laki-laki itu dengan terengah-engah. Apa? Ya Allah Pak, Dini belum lagi ciuman, ini kenapa Lingga juga? Sebenarnya apa salah keluarga kita ini? Seandainya ibu tidak mengizinkan mereka untuk pergi, mungkin saat ini mereka dalam kondisi baik-baik saja, Pak. Wanita itu menurunkan tubuhnya perlahan dan kembali duduk di bangku tunggu dengan berurai air mata. Sabar Bu, mungkin ini cobaan sebelum menikah. Berdoa saja pada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Laki-laki itu lalu duduk di sebelah, berusaha menenangkan istrinya. Sejenak suasana kembali hening, orang-orang larut dalam pikirannya sendiri. Tidak hanya ingin berpangku tangan, wanita itu lalu mengusap air matanya dan kembali bertanya kepada laki-laki yang saat itu masih berbincang dengan temannya. Pak Ustadz, bisakah secepatnya kita lakukan? Jika nanti saya bertemu dengan calon besan saya akan segera membicarakan ini, ucap wanita itu dengan lemah. Ustadz muda itu menghentikan perbincangannya dan menatap lekat wajah ibunya Dini. Kalau bisa puasa, kalau ibu tidak bisa puasa, setidaknya amalkan apa yang saya ajarkan ini. Setelah sholat wajib, ibu akan saya bekali doa dan beberapa surat yang harus dibaca dengan khusyuk. Besok kita akan bertemu di sini dan kita mulai prosesi penarikan sukma anak ibu ini. Jelas Pak Ustadz yang langsung diangguki ibunya Dini. Setelah berbicara, Ustadz muda itu pamit. Utari dan Dara memilih untuk tetap di sana sembari memantau keadaan Dini. Mereka sengaja menunggu karena ingin melihat kondisi Lingga yang saat itu sedang menuju rumah sakit di tempat Dini berada. Tidak dapat mereka pungkiri ada rasa sesal di hati mengapa saat itu mereka melakukan perjalanan prewedding yang berujung pada tragedi. Bukan hanya perasaan sesal, tapi juga sedih yang tiada terperi melihat keadaan sahabat mereka yang saat ini tidak kunjung pulih. Apakah Dini dan Lingga akan berakhir bahagia atau mungkin ini saat-saat mereka mengucap perpisahan? Setelah berbagai usaha medis tidak membuahkan hasil, ibu mendapatkan firasat bahwa anaknya terjebak di dunia gaib. Itu semakin menguatkan niatnya seperti apa yang dibicarakan oleh Ustadz muda sebelumnya. Firasat itu diperkuat oleh mimpi-mimpinya yang menunjukkan Dini berada dalam sebuah tempat gelap, memohon pertolongan. Ibu bersama ayah Dini, juga kedua orang tua Lingga, memutuskan untuk menempuh jalan spiritual. Mereka percaya hanya doa dan ibadah yang bisa menolong kedua anak mereka. Perjuangan kedua orang tua Lingga dan juga Dini tidak main-main. Orang tua Dini mulai menjalankan puasa dan memperbanyak sholat tahajud. Malam-malamnya dipenuhi doa khusyuk, memohon kepada Tuhan untuk keselamatan Dini. Begitupun kedua orang tua Lingga, mereka pun melakukan hal yang sama. Mengaji setiap malam, memohon agar Lingga dapat kembali. Keduanya saling menguatkan dalam ikhtiar, meski tubuh mereka mulai melemah karena kurang istirahat. Bu, kita tidak boleh menyerah. Anak-anak kita pasti akan selamat, ujar ayah Dini pada suatu malam. Iya Pak, Tuhan pasti mendengar doa kita, jawab wanita itu dengan derai air mata yang terus mengalir. Di dunia gaib, Dini terkurung di sebuah penjara bawah tanah yang dingin dan gelap. Di tempat itu ia merasa lemah, namun hatinya tidak henti-hentinya berdoa. Suatu hari, seorang laki-laki bersorban dan berjanggut putih muncul di hadapannya. Ia membawa cahaya yang menenangkan. Dini, aku diutus untuk membantumu. Mari, keluar dari tempat ini, katanya dengan suara lembut. Aku tidak bisa meninggalkan Lingga, jawab Dini tegas. Dini bisa saja bertindak egois dengan meninggalkan Lingga begitu saja. Bukankah Lingga juga sudah melepaskan dirinya begitu saja? Namun Dini tidak ingin meninggalkan laki-laki itu. Dini yakin saat itu Lingga berada dalam tekanan dari makhluk jahat bernama Nyai Ginarsi yang telah menculik mereka berdua. Laki-laki itu tersenyum, seolah tahu apa yang saat itu ada dalam pikiran Dini.
Baiklah, kita akan menolongnya bersama. Senyum Dini seketika mengembang. Ia benar-benar tidak sabar keluar dari tempat mengerikan itu dan kembali kepada keluarga mereka. Kehangatan yang sangat ia rindukan. Dengan kekuatan gaib, laki-laki itu membuka pintu penjara dengan begitu mudah. Melewati penjaga-penjaga bertubuh besar dengan wajah menyeramkan dan membawa Dini keluar. Mereka bergegas menuju tempat Lingga yang saat itu berada bersama Nyai Ginarsi, penguasa hutan yang kejam. Berani-beraninya kalian mengganggu kesenanganku, ucap Nyai Ginarsi dengan lantang saat melihat kedatangan Dini dan juga laki-laki bersorban yang tiba-tiba. Nyai Ginarsi, seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan tatapan tajam, tiba-tiba tertawa melihat kedatangan mereka. Berani sekali kalian datang ke sini. Lingga adalah milikku sekarang, serunya sambil berdiri dan mengeluarkan kekuatan gaibnya. Laki-laki bersorban itu berdiri teguh di depan Dini, melindunginya. Ia mengeluarkan cahaya terang yang menandingi kekuatan gelap Nyai Ginarsi. Pertarungan pun berlangsung sengit. Petir-petir energi saling berbenturan, menciptakan gemuruh yang menggetarkan dunia gaib. Lingga yang saat itu berada di belakang Nyai Ginarsi perlahan beringsut menjauh dan berjalan dengan mengendap-endap ke arah Dini yang saat itu menatapnya dengan haru. Benar apa yang sebelumnya aku pikirkan, Mas Lingga memang masih sangat mencintaiku. Cepatlah ke sini Mas, kita pulang. Batin Dini menjerit melihat upaya Lingga untuk bisa berada di samping dirinya. Dini, meskipun ketakutan, terus berdoa dalam hati. Cahaya dari laki-laki itu semakin kuat, memaksa Nyai Ginarsi mundur. Akhirnya dengan sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan, Nyai Ginarsi jatuh tersungkur. Tidak, aku tidak bisa kalah, teriaknya sebelum menghilang dalam kegelapan. Laki-laki itu segera membawa Dini dan Lingga ke sebuah portal bercahaya. Saatnya kalian kembali ke dunia kalian. Di rumah sakit, kedua orang tua Lingga dan juga Dini yang berada di tempat masing-masing kelelahan karena terus berdoa. Tiba-tiba melihat keajaiban, tubuh Dini dan Lingga yang sebelumnya kaku mulai bergerak. Perlahan mereka membuka mata. Bu, Pak, lemah suara Dini memanggil. Tangis haru pun pecah. Kedua orang tua Dini memeluk Dini dengan erat. Sementara kedua orang tua Lingga juga tidak henti-hentinya mengucap syukur. Meski tubuh mereka masih lemah, kedua anak itu selamat. Saat Dini dan Lingga pulih, mereka menceritakan kejadian di dunia gaib. Dini menggambarkan sosok laki-laki bersorban yang menolong mereka. Aku merasa dia adalah wujud dari doa-doa tulus ibu dan juga bapak. Terima kasih Pak, Bu. Kalian berdua telah menyelamatkan Dini. Dini menyesal Bu, tidak mendengar ucapan ibu dulu, ujar Dini seraya menitikkan tangis. Ibunya Dini hanya mengangguk haru dan kemudian memeluk Dini dengan begitu erat. Yang lalu biarkan berlalu. Yang terpenting saat ini kamu sudah berada dalam pelukan ibu. Apapun akan ibu lakukan, asalkan kamu selamat Dini. Apapun itu, jangan lupa untuk bertobat. Anggaplah ini sebagai kesempatan kedua dari Allah untukmu, Nak. Dini mengangguk menyetujui ucapan ibunya, lalu tersenyum penuh syukur. Alhamdulillah, ucap mereka serentak. Setelah pulih, Dini dan Lingga melaksanakan sholat taubat sebagai ungkapan rasa syukur. Mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana. Hari itu, hanya keluarga dan sahabat-sahabat dekat yang hadir. Dara, Utari, dan Endaru terlihat sangat bahagia melihat pasangan itu akhirnya bersatu. Suasana haru menyelimuti akad nikah. Tangis bahagia pecah saat Lingga mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Setelah selesai, Endaru yang selama ini menyimpan perasaan kepada Utari akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Utari, aku sudah lama menyukai dirimu. Maukah kamu menerima lamaranku? Aku tidak ingin berpacaran karena aku rasa kita sudah saling mengenal. Utari terkejut, tetapi senyumnya mereka. Sempat terdiam beberapa saat berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdentum meriah. Dara yang saat itu ada di sampingnya bengong dan sulit berkata-kata. Tidak menyangka jika Endaru yang jarang berbicara ternyata bisa sangat berani mengungkapkan perasaannya. Ut, jawab dong, kasihan Bang Endaru nungguin. Dara yang usil sedikit greget menjauhi lengan Utari yang masih diam membisu. Sedangkan Endaru tampak kikuk di depan mereka. Iya, aku mau, jawab Tari malu-malu. Diiringi gelak tawa Dara dan ucapan syukur dari Endaru membuat wajah Tari semakin memerah.
Dini dan Lingga memulai kehidupan baru dengan penuh syukur. Beberapa bulan setelah pernikahan, Dini dinyatakan hamil. Berita itu tentu saja disambut gembira dengan keluarga Dini dan juga Lingga serta sahabat-sahabat mereka. Sementara Utari dan Endaru merencanakan pernikahan mereka, memilih adat Jawa seperti keinginan Utari. Tidak ingin kawannya kesepian, Utari mengenalkan Dara dengan salah satu sepupunya yang juga sedang jomblo. Perjodohan itu disambut hangat oleh Dara karena laki-laki yang dijodohkan cukup mapan dan juga tampan, sesuai dengan kriteria Dara. Dara yang cantik dengan sifat yang menyenangkan dengan mudah merenggut hati pria bernama Bayu yang merupakan sepupu dari Utari. Mereka pun menjalani masa pengenalan sebelum akhirnya Bayu juga menjatuhkan pilihannya kepada Dara. Kehidupan yang sempat terguncang kini kembali penuh dengan kebahagiaan. Semua menyadari bahwa kekuatan doa dan kasih sayang keluarga adalah hal yang mampu melampaui batas dunia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kisah ini hingga berakhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.